Enggak. Kalau kalau dulu ngobrolin kayak gini tuh pasti sedih, Hmm. eh, emosi, sakit hati. Meskipun kamu vitiligo, bukan berarti kamu tuh hidup kamu tuh bakalan berhenti di situ, bakalan stuck di situ. Selama kita tuh yakin gitu. Halo Kaitang, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Sudah pernah ke Makassar nggak Kalau sih? belum pernah sih, Kalau dengar nama Makassar apa nih? Masjid Terapung, Ah, betul. Masjid Terapung. Eh, Kalau saya makanan? kalau makanan apa ya kadang saya lupa gitu. Cuman taunya kalau Eh, makan Makassar, ya. kalau nanya kayak gini kan. Kalau kita ketemu nih, eh. apa kareba? Apa Ini karya? nggak sih? Baji-bajiji. Sekarang Makassar itu slogannya kota makan enak. Wah, harus dicobain. Yang belum kenal nih sama Itang mungkin boleh kenalan dulu Itang siapa, kemudian asalnya dari mana dan kesehariannya seperti apa sih Tang? Perkenalkan ya, namaku Itang, aku seorang uh, vitiligo aktivis, part-time model juga, Iya. founder PT Power juga, salah satunya. Karena satu lagi ada lagi, Sasa. Jadi PT Power itu sebuah komunitas, komunitas vitiligo Ya. di seluruh Indonesia Mm-mm. yang difokuskan pada kayak pengembangan diri, lebih fokus ke kehidupan sehari-hari. Jadi kita eh, non medis. Jadi kita bantunya tuh non medis. Komunitas yang beneran eh, buat ngedukung teman-teman vitiligo se Indonesia buat support daily life-nya gitu. Kesibukan aku sehari-hari ngurus-ngurus tanaman di rumah karena hobi juga dan punya small business juga di tanaman juga. Ah, yang apa sih teras Imah ya? Ya, Teras Ima. Nah, Teras Ima juga berkolaborasi lagi dengan Fit Power. Sebagian penjualannya itu dialokasikan juga buat Fit Power. Kalau lihat ini juga sebagai model sampai brand nasional ya. Iya, kebetulan iya. Kebetulan iya. Dan sebagai konten creator juga. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kita ingin mengedukasi tentunya ya mengenai Vitiligo ini dan apa itu komunitas Viti Power. Vitiligo itu apa sih? Vitiligo sendiri itu sebenarnya dia tuh sebuah kelainan, Mm-mm. kelainan autoimun. Mungkin kalau misalkan disebut penyakit penyakit autoimun, di mana kita tuh kehilangan sel melanosit. Nah, kehilangan sel melanosit, jadi si sel melanasitnya itu dia nggak memproduksi lagi, jadi timbullah bercak-bercak warna putih. Terus dia itu tidak menular, sama sekali tidak menular, tidak juga berasa apapun, tidak gatal, tidak berbau. Jadi pure berubah warna jadi putih aja. Masih banyak gak sih yang belum tahu apa itu vitiligo? Termasuk banyakkah masyarakat yang juga belum mengerti begitu vitiligo itu apa? Banyak banget sih Kak. Hmm. Sebenarnya banyak banget, banyak banyak banget. Karena memang vitiligo ini kan case-nya itu sangat langka ya, Ya. sangat langka. Jadi kita 0,2% aja dari penduduk dunia gitu Kak. Jadi kalau misalkan di Indonesia juga eh, 1.000 banding 1 di vitiligo ini. Dan urgensinya mungkin nggak terfokuskan ke vitiligo itu karena satu vitiligo itu nggak mengancam nyawa tapi bahaya Mm-mm. dan nggak menular. Jadi mungkin kurang familiar karena yang tadi itu langka juga. Jadi belum begitu orang mungkin masyarakat belum begitu ngeh kalau ini tuh vitiligo dan itu banyak banget yang belum tahu kalau ini vitiligo. Jadi kebanyakannya tuh nyangkanya tuh Ya. panu. Mm-mm. Kalau nggak panu tuh bekas luka bakar. Banyak yang belum menerimakah dari cerita-cerita teman-teman? Kalau bentuk penerimaan diri itu sebenarnya ya
masih banyak Kak, Mm-mm. masih banyak karena memang aku pribadi aja nggak bisa langsung seperti ini, pasti melalui proses yang panjang sekali, proses yang panjang, terus apa ya, kayak banyak banyak hal-hal yang kurang mengenakan, kayak gitulah. Nggak semuanya bisa langsung menerima diri mereka sendiri, terutama dengan adanya vitiligo ini. Setiap orang berproses itu membutuhkan waktu dan punya caranya masing-masing. Jadi masih banyak kalau misalkan di City Power ini juga masih belum semuanya full Mm. full menerima gitu. Jadi masih banyak yang belum bisa, belum ya, bukan berarti tidak, belum bisa menerima diri mereka sendiri gitu. Ya. Mm-mm. Adanya Vitiligo Power Indonesia ini tuh kita tuh pengen nunjukin bahwa vitiligo itu bukan halangan untuk kita berkarya, untuk kita menjadi siapapun Mm-mm. gitu. Makanya kita tunjukin semua orang-orang di Vitiligo Power Indonesia ini, di PT Power ini tuh Ya. orang-orang yang mereka sudah apa ya, sudah menerima diri mereka dengan itu, terus mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing, kayak misalkan dengan profesi, bermacam-macam profesi, meskipun vitiligo, mereka tetap bisa berkarya dan bisa jadi diri mereka sendiri. Nah, PT Power ini tuh ngebantu eh, mereka yang belum bisa menerima, pelan-pelan, bareng-bareng kita rangkul supaya bisa jadi diri mereka sendiri. Testimoninya setelah bergabung kemudian dengan VT Power ini dari Vitiligan apa, Itang? Banyaknya yang lebih pede, kayak misalkan ada satu satu dua, eh, aku ambil kisahnya dari Camila. Dia tuh kalau misalkan dulu sebelum dia posting foto di sosial media itu selalu dicoret-coret, selalu dihalangi pakai stiker gitu. Tapi sekarang setelah gabung ke PT Power, dia lebih nggak mikir, lebih lebih berani dan nggak mikir dua kali gitu loh Kak. Jadi posting ya udah posting aja gitu. Terus ada juga yang dulunya kayak ditutupin, galau gitu kan. Kalau sekarang dia lebih lebih berani gitu. Dan itu banyak sih yang seperti itu setelah bergabung di PT Power. Jadi ngerasa lebih banyak teman, lebih banyak eh, apa ya, lebih banyak semangat buat mereka gitu Kak, untuk nunjukin siapa diri mereka. Dan bahkan menganggap bahwa ini hadiah dari Tuhan, unikan seperti itu? Iya betul. Kalau itu sih aku pribadi Mm. nganggapnya seperti itu. Karena vitiligo itu tuh Ya. nggak selamanya buruk, nggak selamanya wah akhir dari segalanya gitu kan Kak. Justru malah aku berpikir seperti ini. Kalau Itang nggak vitiligo gitu kan, mungkin nggak akan jadi Itang yang sekarang, Itang yang punya mimpi, Itang yang kenal banyak orang, jadi Itang yang banyak kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain gitu kan, terutama dengan teman-teman vitiligo lagi gitu kan. Kalau misalkan Itang nggak vitiligo, Itang nggak tahu bakalan ada di mana. Seperti yang tadi Itang sampaikan bahwa setiap orang punya cerita begitu, punya pengalaman, punya masa lalu, punya cara masing-masing untuk bangkit. Gimana sih ceritanya Kak Itang sendiri? Em, Kalau Itang pribadi itu dulu awal muncul vitiligo itu di 2013 pas lulus sekolah sekolah SMK. Mm-mm. Awalnya munculnya di situ. Awalnya muncul di situ, terus ya seiring berjalannya waktu kan kalau misalkan vitiligo itu ngelebar dia nggak terasa apa-apa ya kayak. Jadi Mm-mm. kayak kayak perubahan warna kulit biasa aja gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan dia mau melebar, bahkan kita sendiri ya tuh nggak sadar, dia nggak kelihatan dia kapan ngelebarnya. Mm-mm. Karena pelan-pelan, pelan-pelan, tahu-tahu seiring berjalannya waktu dia, oh kok udah ngelebar gitu. Nah pada saat itu tuh aku mikirnya satu sih, bukan bukan gimana ya, takut orang mikir aneh atau gimana gimana. Itu mungkin
iya kepikiran ke situ. Tapi yang aku tekankan waktu itu tuh aku takut, aku tuh nggak bisa kerja di mana-mana gitu. Pada saat itu ya, pada saat itu. Takut orang mikirnya aneh-aneh dan itu nggak bisa keterima kerja di mana-mana gitu. Beneran itu yang pertama kali eh, di kepala aku muncul tuh, di pikiran aku muncul tuh kayak gitu. Kalau aku vitiligo, aku bakalan susah nyari kerja gitu, awalnya gitu. Dari situ aku mulai berpikir lagi gimana caranya supaya nutupin vitiligo ini dan biar bisa jadi kayak istilahnya tuh kayak ya udah sama kayak orang pada umumnya gitu kan Kak. Nah, dari situ lahirlah eh, satu keahlian di Mm-mm. mana aku bisa menutupi wajah aku sendiri itu pakai make up. Aku pakai make up. Jadi aku pakai make up buat supaya cuman pengen keterima kerja gitu. Heeh. Cuman pengen keterima kerja. Jadi aku pakai make up, nutupin berapa tahun, tapi itu nggak segampang nutupin nutupin udah masalah selesai gitu. Nggak kayak gitu Kak. Hmm. Jadi setelah aku tutup pakai make up pun itu rasa ketakutan kayak orang lain ngelihatnya aneh, orang lain lihatnya jijik mungkin ya maaf, Mm-mm. itu masih ada perasaan-perasaan seperti itu tuh ada. Jadi kayak meskipun udah ditutupin make up, Ya. tapi kayak kayak eh nyari kerjaan pun susah gitu loh. Sampai pada akhirnya itu aku diterima kerja di satu perusahaan. Ya selama aku kerja itu berapa tahun ya? Sekitar 5 tahun atau 6 tahun aku tetap pakai make up. Dan itu pun awal-awal aku masih takut ketahuan kalau aku Mm-mm. tuh vitiligo. Dan itu aku nutup vitiligo tuh hampir berapa tahun? Hampir 2 tahunan. Hmm. Aku baru jujur kalau aku tuh vitiligo. Wah, jadi penasaran ada nggak sih di Instagramnya foto dengan keahlian make up seorang Itang? Ada, Oh ada. ada, ada. Jadi kalau Ya. tiap berangkat pagi, masuk kerja pagi itu kan Mm-mm. kalau orang orang ya udah bangun tidur berangkat pagi kerja Ya. gitu kan. Ya Mm-mm. kecuali cewek-cewek kan, mesti make up dulu. Nah aku juga sama, jadi kayak make upnya tuh dari kosan dulu nih. Mm-mm. Jadi jangan sampai ketahuan kalau aku tuh vitiligo. Jadi orang tuh taunya itu aku tuh cowok yang seneng make up gitu loh. Oh, Bukan vitiligonya ya. gitu. Terus selama aku pakai make up itu juga tuh bukan apa ya, bukan karena vitiligonya yang di ini, tapi sentimen tentang aku pakai make upnya itu. Jadi yang yang banyak kata-kata yang kurang enak gitu Kak. Jadi Hmm. kayak Mas pinter banget bikin alisnya. Sekarang kan alis aku tuh udah warna Oh merah iya. semua kan. Heeh, heeh. Itu udah warna semua, tinggal sedikit aja gitu warna Ya. merah. Mas, jadi otomatis aku tiap pagi itu Heeh. kalau misalkan berangkat ya bikin alis dulu, bikin alis dulu, Ya. terus ya make up dulu gitu. Terus sampai kayak pernah sering banget itu dibilang aneh, dibilang ada juga mungkin yang Eh, dari struktur tubuhnya dia menunjukkan kalau dia tuh jijik sama aku gitu. hmm. Karena aku dulu kerja kan di frontliner kan. Ya. Jadi baju langsung ke customer gitu. Banyak banget kayak yang kayak gitu. Sampai ada yang ngetawain, "Ha, itu muka kamu kenapa aneh banget?" gitu. "Kamu Hmm. pakai apa?" gitu. Padahal ini Kayak pakai make up malah. iya pakai make up karena mungkin aneh ya. Kalau kalau dulu ngobrolin kayak gini tuh pasti sedih, Hmm. eh, emosi, sakit hati gitu. Nah itu justru kalau sekarang itu kayak kayak lucu aja gitu karena Hmm. udah fase di mana aku tuh udah nerima diri aku penuhnya, bahkan aku tuh lupa Kak kalau aku tuh vitiligo. Apa-apa saja pengalaman atau momen buruk waktu itu yang dialami Itang sendiri dan bagaimana cara untuk sampai akhirnya menerima diri seutuhnya? Hmm, jangan kan pengalaman buruk nih ya. Kalau dulu aku lewat nih, misalkan kayak ke warung gitu ya. Ya. Aku ke warung, terus ada orang lihat kan, mungkin ya mereka, ya kalau sekarang ngertinya tuh gini, oh mereka tuh nggak, maksudnya nggak tahu kalau ini tuh vitiligo, mereka tuh belum
belum pernah tahu ini tuh vitiligo. Mm-mm. Tapi kan dulu yang namanya kita belum teredukasi dengan baik, yang namanya kita belum menerima diri kita gitu kan, pasti itu sakit hati. Pulang ke rumah tuh kayak kayak aduh sakit itu ya Allah, padahal padahal cuma dilihat doang gitu, orang dilihat doang gitu, tapi kayak sakitnya tuh sampai kayak ke ulu hati gitu kalau dulu. Kalau sekarang tuh, kalau kalau lucunya kalau sekarang, kalau ada aku naik motor nih, Ya. kan ada yang bonceng misalkan dari belakang tuh pas-pasan, terus lihat aku kan dari belakang, itu napasnya tuh pasti lama banget gitu. Terus sama aku biasanya paling begini, jadi di mata genit gitu. Kalau sekarang ya, kalau Iya. sekarang. Tapi Heeh. kalau dulu tuh kayak sakit banget. Kayak orang lihat, Heeh. selewat aja tuh orang lihat kayak dari noleh gitu aja kayak muter 300, 180 derajat, 360 derajat lihat kita aja, padahal lihat biasa itu. Hmm. Tapi sakitnya tuh kayak ke dalam banget gitu ya. Kalau sekarang udah santai. Terus Ah. pernah juga kalau ke warung dulu sama anak kecil itu, ya anak kecil ya Allah, maaf ya bocil-bocil gitu. Nah anak itu makanya sekarang tuh itu malah jadi satu motivasi buat aku pribadi dan Mm-mm. City Power itu, buat ya kita tuh harus bisa masuk, kita harus bisa apa ya, bisa menyebarkan kesadaran ini tuh ke semua lapisan masyarakat tanpa Hmm. kata kecuali. Nah terutama anak kecil kan, kalau anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya. Ya. Itu kalau kita sering ketemu anak kecil ada yang nangis langsung Mm-mm. karena ketakutan. Pernah satu momen aku dibilang kayak itu maaf ya Nek. Jangan diliatin, itu tuh setan. Jangan diliatin nanti marah saudara. Terus aku kayak kayak sakit gitu, tapi kan namanya juga anak kecil ya, Iya. anak kecil nggak tahu apa-apa. Paling aku suka paling suka ngajain. Apa yang dilakukan VT Power kemudian agar banyak yang lebih tahu, bukan hanya untuk vitiligen saja tetapi masyarakat umum? Oke. Tentunya kalau misalkan City Power sendiri, kita tuh selalu apa ya, menggunakan cara Mm-mm. create awareness with motion. Jadi kayak kita tuh menyebarkannya tuh nggak secara gamblang, woi ini vitiligo, ngerti dong gitu. Enggak. Jadi kalau kita tuh Ya. lewat-lewat eh, konten-konten edukasi pasti yang Oh. berbentuk tulisan. Terus Mm-mm. kita tunjukin di situ tuh kalau lewat apa ya, lewat konten-konten di mana keseharian kita Mm-mm. gitu. Kalau si City Power sendiri itu ngasih tahu ke lapisan masyarakat itu Mm-mm. seperti itu. Jadi kayak lewat konten-konten tapi yang lembut gitu kak, yang lembut. Jadi kayak kita nggak apa ya, nggak secara gamblang ini vitiligo, Mm-mm. ini gini gini gini. Nggak, tapi kita nunjukin aja diri kita. Karena Mm. kalau orang yang nulis itu bakalan eh, apa ya, apa ya namanya tuh, bakalan nanya sendiri, jadi membuka percakapan sendiri kalau Mm. itu tuh kenapa ya kulitnya gitu. Oh. Meskipun stigma di masyarakat itu banyak banget, kayak misalkan kita dituduh eh, mohon maaf, pesugihan. Ini tuh kalau di kampung saya itu tuh orang kayak gitu tuh itu gara-gara pesugihan Mm. kulit putih. Aduh itu kacau banget. Apa motivasi atau tips bangkit yang ingin Itang sampaikan untuk yang lain? Kalau dari Itang sendiri, ya Itang pribadi gitu kan, kalau misalkan kita pengen bangkit, sebenarnya satu, kenalan dulu sama diri kita. Ya, jadi kita kenalan dulu nih sama diri kita. Sebenarnya apa yang terjadi sama diri kita ini? Hmm. Cari tahu supaya kita benar-benar paham sama diri kita. Jadi kenalan dulu sama diri kita. Penuhnya kita harus kenal. Setelah kenal, kita baru mencintai diri kita sendiri. Supaya kita tuh lebih menghargai diri kita, lebih tahu value-value di diri kita, tuh. Dan tahu apa yang terjadi sebenarnya di diri kita untuk membangkitkan semangat. Karena
in the end of the day gitu, pada akhirnya yang berjuang untuk diri kita tuh bakalan diri kita sendiri. Orang lain tuh kan cuman berkomentar. Jadi kalau misalkan mau siapapun motivatornya, kalau tidak dibarengi dengan rasa cinta terhadap diri sendiri, rasa paham dengan diri sendiri, itu tuh gak bakalan berhasil kita bangkit. Sekarang gini, kalau misalkan kita eh, pengen orang lain terbiasa dengan diri kita, gimana orang lain mau terbiasa dengan diri kita, sementara diri kita aja ya tuh masih nolak gitu, masih nolak sama diri kita, karena orang lain itu akan terbiasa kalau kita terbiasa dengan diri kita sendiri. Itang sendiri Nah, setelah apakah kekhawatirannya, ketakutannya terbukti setelah kemudian menerima diri buka topeng make upnya ini gimana? topeng itu pas ketika dibuka ternyata nggak seburuk yang aku pikirkan kok. Hmm. Karena semua sebenarnya pikiran buruk itu tuh cuma ada di kepala kita. Aslinya itu nggak seburuk itu. Aslinya tuh nggak seburuk itu. Ketika kita ngebuka make up dan jadi diri kita sendiri seutuhnya, itu pro dan kontra pasti ada. Hmm. Dan yang ngedukung malah lebih banyak gitu. Ketimbang orang yang negatif thinking itu malah lebih banyak yang positif. Kayak misalkan aku bisa jadi model Ya. di salah satu majalah, yang mana di majalah itu tuh kayak nggak sembarangan orang tuh bisa masuk ke situ, ke majalah itu gitu loh. Dan itu tuh satu kebanggaan juga. Dan kayak, oh iya, meskipun kamu vitiligo, bukan berarti hidup kamu tuh bakalan berhenti di situ, bakalan stuck di situ. Selama kita tuh yakin gitu. Selama kita tuh yakin. Baik. Kita akan masuk ke segmen jawab cepat. Kalau mau join VT Power gimana? Follow akun Instagram Viti Power, Ya. nanti bisa langsung DM aja ke Instagram Viti Power. Apakah vitiligo bisa sembuh? Tergantung jenisnya. Karena vitiligo itu ada 6 tipe, dan sebenarnya dokter Reva sendiri itu salah satu dokter yang menangani vitiligo di Indonesia juga. Jadi ibaratkan mengobati vitiligo itu ibaratkan kita bermain puzzle. Jadi ada yang sembuh, Mm-mm. ada yang muncul lagi gitu. Hmm. Terus vitiligo itu mohon maaf, ada yang bisa sembuh 100%, ada juga yang nggak bisa. Jadi itu tuh dinamis, vitiligo itu dinamis. Hmm. Si A dan si B itu tidak bisa disamaratakan. Kaitang harus diobati, dirawat, atau terapi, atau dibiarin gitu aja nggak sih? Hmm, banyak Kak. Jadi kalau misalkan vitiligo itu lebih ke terapi ya. Terapi itu termasuk salah satu pengobatan juga. Vitiligo itu ada dua cara ya, medis sama yang satu lagi menerima. Makanya kalau misalkan City Power itu di setiap tahunnya dia itu ngeluarin campaign-campaign yang mendukung untuk mengembangkan teman-teman vitiligo di Indonesia. Hmm. Itu kayak contohnya untuk tahun ini The Beautiful Therapy. Nah, jadi si PT Power ini ngeluarin campaign The Beautiful Therapy itu untuk support dan menyemangati teman-teman vitiligo yang mau berobat. Apakah benar terpapar sinar matahari, kemudian stres bisa mempercepat penyebaran? Betul. Jadi sel melanosit itu tugasnya itu, sel warna kulit kita itu sebenarnya shield atau pelindung buat sel-sel yang di bawah kulit ini. Karena kulit itu kan berlapis-lapis. Nah, paling atas itu ada epidermis, dan warna kulit itu diproduksi oleh si sel melanosit. Nah, sel melanosit ini tugasnya untuk memfilter atau melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, untuk kita vitiligo sendiri, itu kan nggak punya sel melanosit yang ini. Jadi itu tentunya harus ada perlindungan untuk si kulit yang sudah tidak ada melanositnya. Makanya supaya tidak cepat menyebar, itu dilindungi pada saat
terpapar sinar matahari gitu. Jadi bukan jangan terpapar sinar matahari. Ah. Kalau misalkan melebar atau enggaknya itu tergantung. Makanya kita lebih baik mencegah supaya itu enggak terlalu melebar. Makanya pakailah sunscreen atau perlindungan. Jadi Akhir kebersamaan kita, Itang kasih motivasi dong, biar bisa seperti Itang. buat teman-teman Vitiligo di luar sana, jangan eh, menganggap diri kita itu apa ya berbeda dari orang lain hanya jangan menganggap diri kita itu rendah Hmm. lebih rendah dari orang lain karena diri kita itu berbeda. Kita harus hidup seperti bunga, seperti tanaman-tanaman. Mereka itu tumbuh bersamaan, tidak ada yang kamu paling jelek, kamu paling indah, nggak ada. Tapi tumbuhan itu tuh tumbuh bersama ke atas dengan masing-masing coraknya, dengan masing-masing keindahannya, dan mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Jadi harus yakin sama diri kita sendiri, harus yakin sama diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa ngelewatin itu. Lelah boleh, menyerah jangan. Saya juga paling suka quotes dari Itang ini dari salah satu postingannya, cintai diri kamu sepenuhnya karena kamu itu berharga. Ditunggu karya-karya selanjutnya ya, inspirasi-inspirasi selanjutnya dari Kak Itang Setiawan. Sukses terus, sehat terus, dan selamat melanjutkan kembali aktivitas. Kak Itang, terima kasih.